pintar dan tahu cara memadamkan asap semua orang di sekitar. Warga di desa setelah tahu berita itu berbondong-bondong datang untuk lihatnya. Tapi hanya berdiri dari jauh, tak ada yang berani kedekat. Hanya anjing ini yang tak takut bahaya. Seorang pemuda lumpuh berkaki dua menepuk dadanya mengatakan bahwa dia berpengalaman dalam ranjau darat. Tapi kedua kakinya juga hancur oleh bom. Kali ini dia masih ingin kedekat untuk melihat tetapi dihentikan oleh penduduk desa yang berdiri di sana. Pada saat ini, Adung berani mengambil batu. Lalu lemparkan ke bom di kejauhan. Ternyata tak takut pada musuh yang kuat, hanya takut pada rekan tim yang bodoh. Melihat bom itu tak meledak, pikiran Adung muncul sebuah rencana. Ambil orang-orangan sawah dan sodok beberapa kali pada bom. Kemudian terus mengetuk. Bomnya masih belum meledak, penduduk desa sekarang merasa sedikit lega. Lihatlah kalian, saudara-saudara mereka sangat berani, bahkan bom juga berani mengetuk. Jadi mereka mengangkat bom di pundak mereka untuk membawanya kembali ke desa. Tapi apa yang bisa dilakukan dengan bom ini? Menjual besi tua mungkin dapat banyak uang. Jadi mereka menimbang berat bom itu. Sedikit lebih dari selusin pound, tetapi menjual seperti ini tak menghasilkan banyak uang. Pada saat ini, satu-satunya orang berbudaya di desa mengusulkan bahwa atau kita menggunakan bom ini untuk menangkap ikan, sudah lama penduduk desa tak minum. Mendengar itu, penduduk desa senang dan bersemangat bawa bom tersebut pulang. Memutuskan keesokan paginya mulai meledakkan bom dan memancing. Ketika tim pembawa bom dan tim pembawa peti mati secara kebetulan bertemu di jembatan gantung di tengah sungai. Siapa yang akan memberi jalan? Sebuah bom jatuh di tengah lapangan. Penduduk desa lagi ingin melemparkan bom ke laut untuk memancing. Mereka mengikat bom ke gerobak. Dipimpin oleh si gendut, orang satu-satunya yang pernah bepergian jauh dari desa. Orang-orang di dekatnya juga menyambut dengan antusias seperti tentara yang kembali ke desa, mengharapkan perjalanan memancing yang baik. Karena mereka sudah lama tidak makan bersama. Jadi orang-orang yang membawa harapan seluruh desa mulai pergi. Di jalan, Anam kadang-kadang menggunakan gayung untuk menuangkan air ke bom. Karena cuaca panas, Anam khawatir bahwa bom bisa meledak. Si gendut di bawah saran Kakdung, dia melepas bajunya dan menutupi bom untuk mendinginkan bom. Sangat cepat mereka sampai di jembatan gantung yang sempit. Di sisi lain adalah tentara yang membawa peti mati. Ada juga seorang penyihir yang memimpin jalan. Si gendut melihat itu dengan cepat memakai bajunya. Pada saat ini, penyihir juga lihat mereka. Hei, semuanya berhenti, ada bom di depan. Ranjau darat masih bermanfaat. Bahkan tentara yang membawa peti mati tidak pernah takut pada siapapun juga harus berbalik. Seiring dengan pergerakan tim, jembatan mulai bergetar hebat. Orang-orang yang berdiri di jembatan juga terombang-ambing dan terombang-ambing. Sangat cepat truk bom tidak tahan lagi. Sebuah roda meluncur keluar dan jatuh ke bawah. 3 orang melihat begitu jadi sudah berusaha menangkap bomnya. Untungnya pada akhirnya aman. Namun troli tersebut dinonaktifkan, keduanya hanya bisa membawa bom untuk melanjutkan perjalanan. Pernahkah kamu melihat seseorang menggunakan bom untuk menangkap ikan? Aku belum pernah. Di jembatan gantung genting yang menghadap tentara pembawa peti mati, sebuah roda sudah meninggalkan padanya. Keduanya hanya bisa membawa bom sambil bersorak untuk menyemangati semangat untuk maju. Pria gemuk yang memimpin jalan tersesat. Perjalanan ini benar-benar sulit. Kedua bersaudara itu membawanya sambil terengah-engah lelah. Untungnya, mereka dengan cepat mencapai kota. 3 orang baru saja melewati toko foto. Pada saat ini, pria gemuk itu tiba-tiba muncul dengan ide untuk mengambil foto sebagai kenang-kenangan. Otak pria gendut ini juga bermasalah, dia bahkan tidak peduli apa yang dibawa 2 orang itu. Setelah teriakan keras dari mereka, pemilik tokonya berlari keluar. Ibu, aku belum menikah. Setelah beberapa saat dibujuk, 3 orang sudah bisa berfoto sesuai keinginannya. Setelah selesai, mereka lanjutkan perjalanan, di belakangnya masih ada sekelompok anak-anak yang menonton drama. Segera mereka sudah membawa bom ke pantai. 3 orang itu membawa harapan penduduk desa ke sini, sukses atau gagal dalam pertandingan ini. Kedua saudara itu mengambil bom dan melemparkannya ke laut dengan sekuat tenaga. Beberapa detik kemudian bom meledak. Masih tidak menunggu keduanya bereaksi. Kerumunan orang bergegas datang, berjuang untuk mengambil ikan. Kedua saudara itu tidak mundur, segera bergabung dengan tentara untuk menangkap ikan. Pada akhirnya, hasilnya juga disebut bagus, kan? Mereka membawa sederet ikan segar dengan penuh semangat kembali ke desa.
Bocah laki-laki di desa itu adalah orang pertama menyadari kepulangan mereka lalu segera berlari ke desa. Tentara nelayan telah kembali, desaku. Penduduk desa mendengar begitu dan bergegas menyambut mereka. Mereka akhirnya bisa mengadakan pesta. Memasak ikan rebus goreng di malam akan pasti rasanya sangat enak. Anak-anak masing-masing berbagi ikan, makan dengan wajah bahagia. Orang-orang di rumah juga berkumpul untuk merayakan, seperti reuni tahun baru. Apakah pesawat Amerika akan menjatuhkan bom di sini lagi besok atau tidak ya? Apa? Jika mereka menjatuhkan beberapa bom lagi, kita pasti akan memiliki banyak ikan super besar, makan sepanjang tahun tanpa kehabisan. Kamu bodoh banget. Mungkin tidak sebanyak itu. Kalau setiap 2-3 hari diturunkannya, hebat ya.